Pemimpin tertinggi baru Iran Mojtaba Khamenei mengancam akan tetap menutup Selat Hormuz dan membuka medan pertempuran baru jika Amerika Serikat dan Israel terus melancarkan serangan. Pemirsa, pemimpin spiritual tertinggi Iran Mojtaba Khamenei mengancam akan terus menutup jalur pelayaran Selat Hormuz. Ancaman tersebut dikemukakan oleh Mojtaba usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan akan mencegah Iran untuk memiliki senjata nuklir. Pemimpin tertinggi baru Iran Mojtaba Khamenei mengancam akan tetap menutup Selat Hormuz dan membuka medan pertempuran baru jika Amerika Serikat dan Israel terus melancarkan serangan. Dalam pernyataan publik pertamanya sejak menggantikan sang ayah, Mojtaba Khamenei mengatakan bahwa Iran akan berupaya memastikan jalur laut strategis bagi pasokan minyak dan gas dari Timur Tengah itu tetap efektif tertutup. Langkah ini mempertahankan tekanan terhadap pasokan energi yang telah memicu lonjakan harga komoditas energi global. Pernyataan yang dipublikasikan oleh media pemerintah Iran pada Kamis pekan lalu itu muncul usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa mencegah Iran memiliki senjata nuklir dan menjadi ancaman bagi Timur Tengah jauh lebih penting baginya dibandingkan harga minyak. Sikap keras dari kedua pemimpin tersebut mengindikasikan bahwa perang di Timur Tengah belum menunjukkan tanda-tanda mereda setelah berlangsung selama 2 pekan. Akibat konflik geopolitik di Timur Tengah, Selat Hormuz yang merupakan jalur pelayaran yang dilalui sekitar 20% pasokan minyak dan gas alam dunia praktis tidak dapat dilalui sejak awal pecahnya perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Hal itu menyebabkan negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Irak, Kuwait, dan Uni Emirat Arab terpaksa mengurangi produksi minyak. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, perang di Timur Tengah semakin memanas. Israel kembali menjadi sasaran rudal Iran. Minggu pagi rudal Iran menghantam kota Ramla dekat bandara Tel Aviv. Israel kembali menjadi sasaran serangan rudal Iran pada hari Minggu. Militer Israel menyebut berhasil mencegat gelombang besar rudal dari Iran, namun beberapa proyektil dilaporkan jatuh di area terbuka. Hasilnya pecahan dari sistem pencegat rudal jatuh di kota Ramla yang berada di wilayah tengah Israel hingga memicu kebakaran. Belum ada laporan korban jiwa, namun api berkobar hebat di tengah kota. Dampak dari kota Ramla yang terbakar membuat bandara di Ben Gurion tutup. Sirine peringatan bahaya juga terdengar di tiap sudut bandara yang kosong, tak ada satupun penumpang. Pemirsa, Kadin Indonesia mengingatkan pelaku usaha untuk bersikap waspada terhadap eskalasi konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Kadin menyarankan pelaku usaha untuk segera melakukan langkah efisiensi guna menekan biaya-biaya operasional yang kini sulit dikendalikan. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia mengingatkan pelaku usaha untuk bersikap waspada terhadap eskalasi konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah dan dipastikan akan berdampak pada sektor energi, terutama terkait fluktuasi harga minyak dunia. Menanggapi situasi tersebut, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri menyarankan pelaku usaha untuk segera melakukan langkah efisiensi guna menekan biaya-biaya operasional yang kini sulit dikendalikan. Tak hanya itu, Kadin juga berencana melakukan tinjauan ulang terkait outlook perekonomian dalam waktu dekat, mengingat gangguan geopolitik saat ini tidak bisa dianggap sebagai fenomena sesaat. Kita mesti hitung baik-baik, tapi memang mau tidak mau di dunia usaha mesti melakukan efisiensi. Ya, karena tentunya ada biaya-biaya yang tidak bisa dikendalikan. Ya kan? Dan yang kedua, ya kita juga mesti berpikir bagaimana bekerjasama dengan pemerintah untuk memikirkan program-program prioritas mana yang kita mau dorong supaya efek putarnya itu cepat. Ya. Terkait gangguan pada arus perdagangan, Anindya mengakui meski laporan spesifik mengenai hambatan ekspor belum difinalisasi, keluhan mengenai rantai pasok sudah mulai bermunculan. Bahkan beberapa perusahaan terpaksa mengambil langkah force majeure akibat terputusnya distribusi bahan baku atau logistik. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi terkait Indonesia dan Jepang resmi menandatangani Memorandum of Cooperation atau MOC untuk pengembangan mineral kritis dan energi nuklir. Kerjasama strategi ini untuk memperkuat rantai pasok energi dan teknologi bersih di kawasan Asia Pasifik.
Indonesia dan Jepang sepakat memperkuat rantai pasok energi dan mendukung pengembangan teknologi energi masa depan di kawasan Asia Pasifik. Kerjasama ini khususnya terkait mineral kritis dan energi nuklir. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Cooperation atau MOC yang dilaksanakan dalam rangkaian Indo-Pacific Energy Security Ministerial and Business Forum di Tokyo, Jepang. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dalam keterangan resminya mengatakan mineral kritis dan teknologi energi maju kini semakin dipandang sebagai komponen strategis dalam mendukung pencapaian target emisi nol bersih. Selain itu, kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat sistem energi yang lebih terintegrasi, tangguh, dan berkelanjutan. Untuk sektor mineral kritis, kerjasama ini diarahkan pada penguatan rantai pasok global agar lebih aman dan andal. Kolaborasi tersebut menurut Bahlil diharapkan dapat mendukung pengembangan teknologi energi bersih melalui pemanfaatan sumber daya mineral strategis yang dimiliki Indonesia. Sementara itu, kerjasama di bidang energi nuklir difokuskan pada pengembangan dan pemanfaatan teknologi dengan tetap mengedepankan standar keselamatan yang tinggi. Melalui kerjasama ini, Indonesia berpeluang memanfaatkan pengalaman dan teknologi Jepang dalam pengembangan solusi energi rendah karbon. Dalam menjaga ketahanan energi dan keberlanjutan pasokan, Indonesia berkomitmen mendorong upaya pengamanan cadangan energi secara strategis untuk mengantisipasi situasi geopolitik dan ketidakpastian global untuk setiap negara saling memperkuat kolaborasi. Dari Jakarta, IDX Channel. Ya, selanjutnya pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago meninjau langsung kesiapan arus mudik di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Dalam pantauannya, persiapan angkutan mudik tahun ini dinilai sudah sangat memadai karena perencanaan telah dilakukan sejak awal bulan Ramadan. Dengan didampingi Kepala Terminal Kampung Rambutan, Menko Polhukam Djamari mengecek kesiapan fasilitas posko pelayanan dan keamanan. Selain meninjau posko pelayanan dan keamanan, Djamari Chaniago juga menyapa sejumlah pemudik yang sedang menunggu keberangkatan bus di area terminal. Menko Polhukam menyebut berdasarkan hasil pemantauan, persiapan angkutan mudik tahun ini dinilai sudah sangat memadai karena perencanaan telah dilakukan sejak awal bulan Ramadan. Menko Polhukam menambahkan sejumlah perbaikan pelayanan terus dilakukan setiap tahun termasuk dalam sistem pemesanan tiket dan peningkatan pelayanan bus antar kota. Sementara itu pada H-6 jumlah penumpang tercatat mencapai lebih dari 2.700 orang dengan sejumlah tujuan favorit seperti Palembang, Surabaya, Malang, Cilacap, Wonosobo hingga sejumlah kota di Jawa Barat. Saya berkeinginan untuk memeriksa kesiapan kita. Dari sejak perencanaan kami sudah memonitor semua, sudah dari sejak awal bulan puasa kita sudah merencanakannya. Tapi saya ini pelaksanaannya kami lihat sekarang dan nyatanya memang sudah memadai, sangat memadai. Perubahan tentu banyak perubahan yang dilakukan. Karena pertama pemimpinnya sudah ganti, kemudian cara memesan tiketnya juga sudah ada perbaikan. Pelayanan tentang bis segala macam itu tadi saya tanya sudah siap. Ya tinggal sekarang hanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala.